Halleluja, goedemorgen iedereen. Haleluya, selamat pagi semuanya. Zijn jullie klaar om de Heer te loven en te prijzen? Saya yakin kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Laten we onze harten gereed houden en openstellen voor wat de Heer zou doen vandaag. Mari kita membuka hati kita untuk Tuhan. Kita akan menyiapkan diri untuk Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan hari ini. Heer, we openen onze harten vandaag, deze morgen, Hemelse Vader. Tuhan, kami membuka hati kami pada pagi hari ini, ya Bapa kami yang ada di dalam surga. U bent een wonderbare Vader, u bent een wonderbare God voor ons. Engkau adalah Allah yang ajaib, Bapa yang luar biasa buat kami semua. Het is allemaal genade, Heer. We willen de troon van uw genade naderen deze morgen, om verste genade te ontvangen. Anugerah-Mu selalu baru untuk kami, dan kami mau menikmati anugerah-Mu yang selalu baru itu buat kami, Tuhan. U bent nooit vergeten om ons te zegenen elke dag, Heer. U bent steeds aanwezig in ons leven. Engkau tidak pernah lupa untuk menyediakan dan memberkati kami setiap hari baru. Misschien zijn we soms eventjes vergeten dat u aanwezig bent, maar help ons, Heer, om steeds meer te beseffen dat u in ons bent en met ons bent. Kadang-kadang kami lupa bahwa Engkau ada bersama kami, tetapi Engkau akan menolong kami supaya kami terus menyadari bahwa Engkau ada menyertai bersama kami sepanjang hari-hari kami. We zijn nooit alleen, Heer. Kami tidak pernah berdiri sendirian, Tuhan. U bent steeds met ons. Engkau setiap waktu ada bersama kami. We zijn blij en vol met vreugde, Heer, dat we nu deze morgen kunnen samenkomen om u te loven en te aanbidden. Kami penuh dengan sukacita, Tuhan, pagi ini untuk memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. U wil geschieden in ons samenzijn. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Het is uw salving die ons doet bewegen, ons doet motiveren om steeds u te volgen. Pengurapan Tuhan yang akan terus menggerakkan kami dan memotivasi kami untuk mengikuti jalan-jalan-Mu. Spreek tot ons deze morgen ook, Heer. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, pagi hari ini. Dank u voor uw heilig bloed die ons reinigt en rechtvaardigt en die ons waardig maakt voor uw troon. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan kami, membersihkan kami, dan membuat kami berharga di mata-Mu. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Halleluja. Amen. Let's go. Let's Shalom go. iedereen. Prijs de Heer. Vanmorgen, ik heb enkele lofprijzingen. Ook uit het boek van Psalm. Psalmen 23, 34 en 64. Ik bid dat we allemaal Gods wonderbaarlijk insluiting in elk aspect van ons leven in 2022 mogen ervaren. Amen. Here in the quiet, I learn to listen, leaning on your every word, unarmed and open, pretense is broken, letting go of all I hold. You don't hesitate, so why would I wait to be heart to heart, where I come to know you day to day? I'm aware of heaven face to face. There's nothing in the way to know you forever. Oh, I
know you. Here in this moment, you lift my burdens, lighter than the air I breathe. Rescued and chosen, my hope is found in love that always leads me home. Heart to heart, where I come to know you day to day. I'm aware of heaven face to face. There's nothing in the way to know you forever, heart to heart, where I come to know you day to day. I'm aware of heaven face to face. There's nothing in the way to know you forever. There's nothing in the way. I don't have to run, 'cause you're right here. I don't have to beg, 'cause you drown me. I surrender, I surrender. I don't have to run, 'cause you're right here. I don't have to beg, 'cause you drown near. I surrender, I surrender. Oh, I don't have to run, 'cause you're right here beside me. I don't have to beg, 'cause you drown me. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, I surrender, heart to heart, where I come to know you day to day. I'm aware of heaven face to face. There's nothing in the way to know you forever, heart to heart, that I can come to know you day to day. I'm aware of heaven face to face. There's nothing in the way to know you forever. Heart to heart, day to day, I surrender to you, Lord. I surrender. The Lord is my shepherd, I shall not want. In green pastures he makes me lie down. He restores my soul and leads me on for his name. For his
great name. The Lord is my shepherd, the Lord of my shepherd, I shall not want. In green pastures he makes me lie down. He restores my soul and leads me on for his name, for his great name. Surely goodness, surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house forever and bless your holy name. You prepare a table right before me in the presence of my enemy. To the air of lies and the terror of night is at my door. I'll trust in you. Surely goodness, surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house forever and bless your holy name. Surely goodness, surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house forever and bless your holy name. Ever do I walk through the valley of the shadow of death, I feel no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, you are on my side. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Even though I walk through the valley of the shadow of death, you are on my side. Oh, 'cause surely goodness and surely mercy, right beside me all my days, and I will dwell in your house forever and bless your holy name, and I will dwell in your house forever and bless your holy name, and I will dwell in your house forever and bless your holy name. I sought the Lord
the Lord is good. Oh, blessed is he who hides in him. Oh, fear the Lord. All you saints, will give you everything. He'll give you everything. Magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the Lord with me. Come exalt his name forever. Magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the Lord with me. Come exalt his name forever. I sought the Lord, he answered. I sought the Lord, he answered. I sought the Lord, he answered me. I sought the Lord, he answered. I sought the Lord, he answered. I sought the Lord, he answered me. Ooh, I saw the Lord, he answered. I saw the Lord, he answered. I saw the Lord, he answered me. Oh, I saw the Lord, he answered. I saw the Lord, he answered. I saw the Lord, he answered me. Magnify the Lord with me. Come exalt his name together. Glorify the Lord with me. Come exalt his name forever. Let us bless the Lord every day and night, every ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night, never ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night, never ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night, never ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night, never ending praise. Let us incense rise. Let us bless the Lord every day and night, never ending praise. May our incense rise. Magnify the Lord with me. Come exalt his name forever. Glorify the Lord with me. Come exalt his name forever. Let us bless the Lord every day and night, never ending praise. May our
us bless the Lord every day and night. Never-ending praise, may our incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise, may our incense rise. Oh, come behold the works of God, the nations at his feet. He breaks the bow and bends the spear and tells the words to cease. Almighty God of Israel, you are on our side. We walk by faith in God who burns the chariots with fire. Lord of hosts, you're with us in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battles. Oh, where else would we go but with Lord of hosts? Oh, come behold the works of God, the nations at his feet. He breaks the bow and bends the spear and tells the words to cease. Almighty God of Israel, you are on our side. We walk by faith in God who burns the chariots with fire. Lord of hosts, you're with us in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. Oh, where else would we go but with Lord of hosts? Lord of hosts, you're with us in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. Oh, where else would we go but with Lord of hosts? Oh, God of Jacob, fierce and great, you lift us yours and speak. The earth that bows and all the mountains move into the sea. Oh Lord, you know the hearts of men, and still you let them live. Oh God, who makes the mountain mills can breathe to last and win. Lord of hosts, you with us in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. Oh, where else would we go but with Lord of hosts? Through oceans roar, you are the Lord of all, the one who calms the wind and waves and makes my heart be still. Through the earth waves away, the mountains move into the sea, the nations rage. I know my God is in control. To oceans roar, you are the Lord of all, the one who calms the wind and waves and makes my heart be still.
is where the mountains move into the sea. The nations return, oh, my God is in control. Oh, Lord, host you with us in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. Oh, where else would we go but with the Lord of hosts? The Lord of hosts. Amen, amen, amen. Halleluja. Dank u Heer voor uw aanwezigheid in ons midden. Dank u. Terima kasih Tuhan untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami. Dank u dat u altijd zo goed bent voor ons. U bent echt een goede God, Heer. Kami bersyukur karena Engkau sungguh amat baik buat kami. Engkau adalah Allah yang baik. In welke omstandigheden wij ook zitten, Heer, u bent steeds met ons. Dalam situasi yang bagaimanapun juga kami alami, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Zo kunnen we u altijd prijzen en danken voor in elke situatie, Heer. Itu sebabnya Tuhan kami mau tetap selalu memuji, menyembah Engkau dalam keadaan apapun juga. Want u hebt altijd mooie plannen met ons allen. Plannen vol van vrede en een hoopvolle toekomst. Sebab Engkau memiliki rancangan yang indah buat kami. Hari-hari yang penuh dengan harapan, hari-hari yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Geprezen zij uw naam, Heer, de God van alle goeden. Kami memuji dan meninggikan Engkau, Tuhan, Allah dari segala Allah. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amen. Amen. Dank u iedereen om hier bij ons te zijn. En laat God spreken via u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Prijs de Heer. Puji Tuhan. Amen. Het is goed om bij elkaar te zijn. Sungguh sangat indah untuk bisa berkumpul bersama-sama lagi. Om samen de Heer te aanbidden. Bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. En bemoedigd te worden door het woord van de Heer. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Vandaag wil ik spreken over de vrucht van ons leven. Hari ini saya akan berbicara tentang buah-buah dalam kehidupan kita. Vroeger kwamen we in een kerk in Nederland. Saya dulu pernah datang ke sebuah gereja di Belanda. En daar stond een groot bord vooraan. Terpampang papan yang besar di depan. Jezus deed zoveel voor u. Yang bertuliskan, Tuhan Yesus Allah melakukan banyak hal untuk kita. Wat doe jij voor hem? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? En ook al is dat waar, dat we graag iets voor Jezus willen doen. Dan iya memang kita ingin sekali melakukan banyak hal sesuatu untuk Tuhan. Is het ook belangrijk dat we de wil van God doen. Dan juga sungguh sangat penting bahwa kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Het gaat er niet om dat we zomaar allerlei dingen doen. Jadi tidak hanya kita melakukan banyak hal begitu saja. Maar het is zo belangrijk wat er uit ons leven komt. Tetapi sangat penting adalah bahwa apa yang keluar dari dalam hati kita. Wat is de vrucht van uw leven? Jadi, apakah buah yang keluar dari dalam hidupmu? Met andere woorden, wat schijn je uit als anderen jou zien? Dengan kata lain, apa toh yang terpancar keluar dari dalammu kalau orang lain itu melihat kepadamu? Jezus spreekt daarover in Lucas 6. Tuhan Yesus berbicara tentang hal ini di dalam Lukas yang ke-6. Versen 43 tot 45.
ayat yang ke 34 sampai 36. Ja. 46, 43, 46. Oké. Want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Ya, ayat yang ke-43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Want iedere boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Men plukt immers geen vijgen van dorens en men oogst geen druif van doornstruiken. Ayat yang ke-44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Ayat yang 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jezus vergelijkt ons met een boom. Tuhan Yesus mengumpamakan, mengawali dengan sebuah pohon. En hij zegt, elke boom draagt vrucht. Dan dikatakan bahwa setiap pohon itu menghasilkan buah. Maar hij zegt, een goede boom kan geen slechte vrucht voortbrengen. Dan pohon yang baik itu tidak akan mengeluarkan buah yang tidak baik. Maar een goede boom brengt voort goede vrucht. Dan pohon yang tidak baik juga tidak akan menghasilkan buah yang baik. Dan zegt Jezus, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Dan Tuhan juga bilang bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu adalah yang keluar dari hati. Dus waar het hart van vol is, spreekt de mond. Jadi dari hati kita itu akan keluar ucapan di mulut kita. Waar is uw hart vol van? Dan di manakah hatimu itu berada? Want dat is de vrucht wat je voortbrengt. Karena dari hatimu itu adalah menunjukkan buah yang dihasilkan oleh hidupmu. Vrucht is eigenlijk dat wat geproduceerd wordt vanuit een innerlijke energie van ons leven. Nah, buah di sini sebetulnya dihasilkan oleh kekuatan yang ada di dalam manusia batiniah kita, dari manusia batiniah kita. Dus het komt van binnenuit. Jadi terdapat dari dalam itu keluar. We kennen allemaal het proces van zaaien en oogsten. Kita mengerti ada ucapan siapa yang menabur akan menuai. Je zaait en je oogst. Kalau engkau menabur, engkau akan menuai. Dat is een natuurlijk proces. Itu adalah proses alamiah. En dat zal altijd doorgaan, zegt de Bijbel in Genesis 8. Dan di dalam Kejadian yang ke-8 dikatakan itu akan berlangsung terus-menerus. Dus zolang als de aarde bestaat, zaai en oogst. Selama bumi ini masih ada, akan terjadi menabur dan menuai. Nu, God wil graag dat we vrucht dragen. Dan Tuhan ingin bahwa kita semua ini menghasilkan buah-buah. En vrucht vraagt regen. Dan buah itu membutuhkan hujan, Geduld. kesabaran, En soms ook zware arbeid. dan kadang-kadang juga kita mesti melakukan pekerjaan yang tidak De ringan. regen is het de salving van de Heilige Geest.
Dan hujan ini menggambarkan pengurapan dari Roh Kudus die vrucht doet groeien. yang membuat buah ini bertumbuh. Maar we moeten soms ook geduld hebben Tetapi kita juga perlu membutuhkan kesabaran. en werken aan ons leven, Dan setiap dari kita dat die vrucht die we voortbrengen, yang ingin Goed is. menghasilkan buah-buah, dus vrucht wordt geproduceerd. maka buah ini akan dihasilkan Het is niet wat je doet, maar wie je bent. tidak semata-mata dari apa yang engkau lakukan, tetapi lebih kepada siapakah engkau. Met andere woorden, je kunt heel hard je best doen Dengan kata lain, kita bisa melakukan apa segala sesuatu sebaik-baiknya om dingen te doen, untuk melakukan segala hal, maar tenzij het van je hart komt, is het Asal niet itu- goed. kalau itu tidak keluar dari hatimu, itu tidak baik, kurang baik. Amen. Amin, ada amin. Jezus zegt in Johannes 15 vers 2. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Johannes 15 vers 2. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dus Jezus wil dat wij vrucht dragen, Jadi Tuhan Yesus ingin kita menghasilkan buah-buah, maar vanuit de relatie van Jezus in ons. yang dihasilkan dari hubungan yang indah dengan Yesus yang ada di dalam kita. In Johannes 15 vers 5 Di dalam Yohanes yang ke-15 ini ayat yang kelima, zegt Jezus, ik ben de wijnstok. di sini dituliskan bahwa aku, Yesus, adalah pokok anggur, U bent de ranke. dan kamu adalah ranting-rantingnya. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Want zonder mij kunt u niets doen. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. We kunnen niets doen zonder Jezus. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Jezus is in ons leven Yesus ada di dalam hidup kita, elke dag hebben wij hem nodig. dan setiap hari kita membutuhkan Yesus. Het geheim is te leren zijn in hem. Rahasianya adalah siapa kita di dalam Dia. Wij in Jezus, hij in ons. Kita di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Hoe meer je dat bewust bent, Semakin kita menyadari, hoe makkelijker het gaat. semakin kita akan mengalami. Ik leef met Jezus. Saya membaca bersama Tuhan Yesus. Ook al doe ik andere dingen, Juga dalam segala hal yang saya lakukan, ik weet Jezus is altijd bij mij. saya tahu bahwa Yesus itu selalu ada bersama dengan saya. En ik heb hem nodig elke dag. Dan saya membutuhkan Yesus itu setiap hari. Jezus zelf zei dat hij zonder de Vader niets kon doen. Bahwa dia juga berkata tanpa Bapa, di dalam Bapa dia tidak bisa melakukan apapun. We moeten daarover nadenken. Kita harus memikirkan lagi, merenunginya lagi. Als Jezus zegt, ik kan zonder de Vader niets doen, Kalau Yesus saja berkata, aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Bapa di surga, hoeveel te meer hebben wij Jezus nodig om iets te doen. maka semakin lebih lagi kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk melakukan hal-hal di dalam hidup kita. Amen. Yes, amin. Johannes 15 vers 16. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16.
niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. Di situ, En dan- ditulis, Oh ja, go ahead. di situ dituliskan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. En dat u vrucht zou blijven. Dan buahmu itu tetap. Of dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dus Jezus zegt hier dat je vrucht zou dragen, dat is zijn wil. Di sini dituliskan bahwa kita akan menghasilkan buah dan itu adalah keinginan Tuhan Yesus. Maar hij zegt ook dat je vrucht zou blijven. Dan Tuhan juga bilang bahwa supaya kita tuh selalu berbuah dan buah itu tetap. Dus hij wil niet dat je bijvoorbeeld alleen maar vrucht draagt op zondag. Tidak bisa dibilang aku akan berbuah pada hari Minggu saja. Zo één keertje zo een uitzondering. Satu kali dan satu kali tidak. Maar dat we altijd een vrucht hebben die blijft. Tetapi Tuhan mau bahwa kita berbuah terus-menerus. Als de Bijbel zegt dat we de blijdschap van de Heer in ons is, Kalau Alkitab mengatakan bahwa sukacita Tuhan itu ada di dalam hidup kita, dan is dat een vrucht van de Heilige Geest in ons. dan itu adalah buah dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. En die vrucht die moet blijven. Dan buah ini harus ada secara kontinu. Zo God wil dat we altijd blij zijn. Jadi Tuhan mau untuk kita selalu bersukacita. Dat is dat je vrucht blijft. Itu yang dimaksud dengan buahmu tetap, terus-menerus ada. Dus als onze vrucht stabiel is, blijft in ons leven, Jadi kalau buah itu stabil ada di dalam hidup kita, dan mogen we alles aan de Vader vragen in de naam van Maka- Jezus. maka kita bisa minta apa aja kepada Bapa di surga. Itu kata Tuhan Yesus. Dus het is verbonden aan het in Jezus zijn. Jadi ini hubungannya adalah ada ikatan dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Met andere woorden, het is een resultaat van onze relatie met Jezus en zijn woord. Jadi dengan kata lain ini adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Ja, halleluja. Vrucht Ja. komt van de Heilige Geest in ons. Jadi buah-buah itu dihasilkan dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dus als ik zeg Jezus in mij en ik in hem, Seperti yang saya bilang, Yesus ada di dalam hidupku dan aku di dalam Dia, dan zeg ik eigenlijk de Heilige Geest in mij. dan aku mengatakan sebetulnya adalah bahwa Roh Kudus itu ada di dalamku. Want Jezus zou in ons komen door de Heilige Geest. Sebab kehadiran Yesus itu ada di dalam hidup kita dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dus ik heb relatie met God door de Heilige Geest. Jadi saya punya hubungan yang indah dengan Tuhan lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. En de Bijbel zegt de vrucht van de Geest, Di dalam Alkitab ditulis bahwa berbuah di dalam roh, in Galaten 5 vers 22-23, ada tertulis dalam Galati 5 ayat 20-22. de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Iya, di situ dituliskan bahwa buah-buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. En dan staat er daarentegen richt de wet zich niet.
Dan tidak ada hukum apapun yang menentang hal-hal ini. Dus als de vrucht van de geest in ons is, Jadi kalau buah-buah Roh Kudus ini ada dalam hidup kita, dan komt er iets uit ons leven maka keluar sesuatu dari dalam hidup kita wat van God is. yang itu asalnya adalah dari Allah. En dan vervullen we automatisch Gods wet. Maka kita sudah otomatis memenuhi hukum ini. Dus vrucht is een gevolg van onze relatie met Jezus. Jadi buah-buah dari hidup kita ini dihasilkan dari relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Maar vrucht groeit als Dan- een expressie van de Heilige Geest in ons. Dan buah-buah ini bertumbuh dari ekspresi hubungan kita dengan Roh Kudus. Dus vrucht komt naar buiten van wat binnenin ons groeit. Jadi buah-buah ini keluar dari dalam hidup kita, dari berasal dari apa yang dihasilkan oleh kehidupan kita di manusia roh kita. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, Ada juga orang-orang yang mengatakan, je moet je best doen om liefde te geven. kamu mesti melakukan yang terbaik untuk memberikan kasih, mengungkapkan kasih. Je moet je best doen om blijdschap te tonen. Kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa menunjukkan kamu itu bersukacita. Of vrede. Atau ketenangan, damai sejahtera. Of geduld. Atau kesabaran. Ik heb geduld. Oh, aku ini punya kesabaran. Of vriendelijkheid. Atau ramah tamah. En al die gaven, die vrucht van de geest. Semua ini adalah buah-buah Roh Kudus. Het is niet een kwestie van dat wij ons best doen ervoor. Jadi bukan semata-mata dari apa kita melakukan dengan sekuat tenaga. Heb je ooit een appelboom zijn best zien doen om appels voort te brengen? Apakah pernah terjadi sebuah pohon apel itu melakukan yang terbaik apapun juga supaya dia berbuah apel? Komt lente, Datang musim semi, dan komen de blaadjes, keluarlah daun-daun, de bloemetjes. bunga-bunga, En dan plotseling komt er een appeltje. dan ya tahu-tahu oh itu muncul ada buah apel. En die boom die staat daar gewoon. Dan pohonnya ya berdiri di situ aja gitu. En zo is dat met ons, of moet dat met ons ook zijn. Dan begitu juga seharusnya dengan kita semua. Die boom die krijgt water, Pohon itu mendapatkan air, hij krijgt zonlicht, menerima sinar matahari, maar hij staat daar gewoon. tapi dia di sana berdiri begitu saja. En alles gebeurt van binnenuit. Dan semuanya itu terjadi dari dalam keluar. En als de tijd rijp is, Dan ketika waktunya tiba, dan komen er mooie appeltjes voort. maka akan muncul buah-buah apel yang indah, yang menyenangkan, yang enak. Of lekkere peertjes. Atau pir yang enak, Met de perenboom natuurlijk. dengan pohon pir tentu saja. Dat gebeurt door een proces van binnenuit. Itu terjadi karena ada proses di dalam yang akhirnya keluar. En dat is met ons precies hetzelfde. Dan begitu juga terhadap hidup kita persis sama kejadiannya. We leven met Jezus. Kita hidup bersama Tuhan Yesus. Jezus in ons door de Heilige Geest. Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita lewat Roh Kudusnya. Ik voed mijzelf door het woord van God. Dan kita makan dari firman-firman Tuhan. En ik laat Gods geest in mij werken. Saya mengizinkannya bekerja di dalam manusia roh saya. Gods geest doet dat. Dan Roh Kudus melakukannya. En dan komt langzaam maar zeker die vrucht. Dan keluarlah akhirnya buah-buah itu keluar.
vrucht. De Bijbel spreekt van de vrucht van gerechtigheid. Lalu firman Tuhan berkata tentang buah dari kebenaran. Gerechtigheid is eigenlijk waarachtigheid. Kebenaran itu adalah sesuatu yang Waarachtig. Dat je trouw bent aan wie je bent. Adalah sebuah bahwa engkau yakin siapa dirimu. Kesejatian adalah kesejatian. God kan niet anders zijn dan wie hij is. Kita tidak bisa melakukan di luar siapa kita ini sebetulnya. Dat is gerechtigheid. Itu adalah kebenaran, kesejatian. Van de Hebreeuwse wortel. Di dalam dari Ibrani. Ja? Dus de vrucht van gerechtigheid. Jadi buah dari kebenaran Is een gevolg van onze relatie met God de Vader. Juga adalah hasil dari relasi kita dengan Allah Bapa. En er staat zo mooi in Jesaja 32, vers 17 en 18. Tertulis di dalam Yesaya 37. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. Buah dari kebenaran adalah damai sejahtera. En de uitwerking van de gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Jesaja 32 vers 17. 17, ayat yang ke-17. Iya. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Dus vers 18, mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in orde van zorgeloze rust. Ya, ayat yang ke-18, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. De vrucht van trouw zijn aan wie je bent in Jezus. Buah dari keyakinan kita di dalam Yesus. Dus gerechtigheid. Kebenaran. Is vrede. Atau kesejatian, itu adalah damai sejahtera, ketenangan. En veiligheid. Dan keamanan. Dat is zo mooi dat God belooft. Sungguh sangat indah bahwa Tuhan itu berjanji. Dat als je in hem bent. Bahwa kalau kita di dalam Dia. Dan zal vrede bij je zijn. Maka ada ketenangan. Vrede die je verstand te boven gaat. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Maar vrede diep in je hart. Ketenangan jauh dari dalam hati kita yang terdalam. Je zult veilig wonen. Dan kamu tinggal dengan aman, tentram. Wat is dat belangrijk in deze tijd om dat te weten? Ya, itu adalah hal-hal yang sangat penting untuk kita bisa mengetahui hal-hal ini di hari-hari ini. Er is zoveel om ons heen. Ada banyak terjadi di sekitar kita. Maar als je weet dat God bij je is. Tapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan ada, dan is zijn vlucht veilig wonen. Dan itu adalah buah dari salah satu buah kebenaran adalah tinggal dengan aman. En je bent altijd in de rust. Maka kita bisa dalam segala hal itu ada ketenangan. Wat is dat mooi als je dat mag weten en daarmee mag leven. Sungguh sangat indah kalau kita bisa mengerti hal ini dan mengalaminya. Vrede. Keamanan, ketenangan, Veiligheid. Keamanan. En rust. Dan ketenangan. Wat mooi als dat van je leven uitstraalt. Itu sangat indah kalau itu bisa keluar dari kehidupan kita. Dat is meer dan 1000 woorden.
itu lebih dari ribuan kata-kata yang terucap. Er zijn mensen die altijd maar vertellen over Jezus. Ada banyak orang yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. En ik zeg niet dat dat verkeerd is. Tapi saya nggak bilang kalau itu tidak benar ya. Maar wat komt er van je leven tevoorschijn? Wat straal je uit? Tapi lebih pada apa yang terpancar keluar dari dalam hidupmu. Ben je onrustig? Apakah engkau tidak tenang? Kom je over als iemand die bang is? Apakah engkau lihat bahwa di mana-mana akan ada ketakutan? Iemand die geen vrede heeft? Apakah engkau adalah orang yang tidak punya kenyamanan, ketenangan hidup? Dat is iets wat om je heen is, wat mensen voelen, wat mensen ervaren. Itulah hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita ketika ada bersama dengan kita. En dat kun je alleen maar krijgen Dan itu hanya bisa kita dapatkan door je relatie met Jezus. kalau kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan Yesus. Als je veel in relatie met Jezus bent Kalau kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan en je leest Vaders woord, dan engkau membaca firman Tuhan, dan gaat die vrucht steeds meer zichtbaar worden. maka buah-buah dari dalam hidup kita itu akan semakin kelihatan. Maar als ik maar af en toe eens in Jezus ben, Tapi kalau saya atau kita ini hanya kadang-kadang saja di dalam Tuhan Yesus, met andere woorden, ik ben zo druk dat ik overdag helemaal niks met Jezus heb. dan kata lain saya itu terlalu sibuk, saya nggak punya waktu untuk punya hubungan dengan Tuhan. En dat gebeurt zo de hele week. Dan itu terjadi begitu saja setiap hari selama berminggu-minggu, seminggu. En s'avonds ben ik te moe om nog aan God te denken. Dan saya sudah terlalu capek untuk merenungkan Tuhan. En dan zondag denk ik, oh ja, het is zondag, ik moet naar de kerk. Terus kemudian tiba-tiba hari Minggu, oh ya aku hari Minggu harus ke gereja. Dan gaat er geen vrucht in jou groeien. Maka tidak menghasilkan buah lah hidup kita ini. Amen. Dus ik daag u uit om, ondanks alle drukte, Jadi saya mengajak saudara semua, walaupun dalam kesibukan yang seperti apapun juga, altijd verbonden te zijn met Jezus. mari kita terus terikat berhubungan dengan Tuhan. Begin je dag met Jezus. Mulai awali harimu dengan Yesus. Het eerste wat je doet als je opstaat. Itu yang kamu lakukan pertama kali ketika bangun. Dank u Jezus voor deze dag. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dank u dat u bij me bent. Terima kasih karena Engkau ada bersamaku. Als je veel naar muziek luistert. Kalau kita mendengarkan banyak musik, Mooie geestelijke liederen. lagu-lagu rohani yang indah-indah, Dan komt er een lied in jouw geest. maka masuk satu pujian di dalam roh kita. De Heer is mijn herder. Tuhan adalah gembalaku. Mij ontbreekt niets. Saya tidak kekurangan apapun. En je verheugt je in de Heer met dat lied. Maka kita akan bersuka cita karena pujian ini. En je leest een tekst uit het woord. Dan kau membaca firman Tuhan. Dan ga je de dag in op een andere wijze dan dat je alleen maar rent en ik moet me gauw klaarmaken. Maka kita akan menjalani hari ini dengan secara yang baru daripada dengan langsung bersibuk-sibuk. Neem elke moment om aan de Heer te denken. Ambil setiap waktu itu untuk merenungkan Tuhan. Hoe meer je aan de Heer gaat denken, Semakin banyak kita merenungkan Tuhan in kleine momenten van de dag, dalam waktu-waktu yang simpel sepanjang hari, hoe meer Hij deel wordt van je leven. maka itu akan menjadi bagian dari hidup kita. En hoe meer de vrucht tevoorschijn komt. Dan akan semakin buah-buah itu terpancar keluar dari hidup kita. Maar wij kunnen ook nog iets anders doen als vrucht. Tetapi kita juga bisa lakukan sesuatu yang lain untuk berbuah. Jezus zegt, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Tuhan Yesus berkata, dari kepenuhan hati kita, maka terucap dari mulut. Dus de vrucht van je lippen.
Jadi buah dari perkataan kita, wat er uit je mond komt. apa yang terucap dari mulut kita. Wat komt er uit uw mond? Apa toh yang keluar dari mulut kita ini? Bent u aan het klagen? Apakah engkau mengeluh? Vindt u het allemaal moeilijk wat er allemaal gebeurt? Apakah engkau hanya mengeluhkan apa yang semua yang terjadi di sekitarmu? Spreek je mee met alle onheil en onvrede die er is? Apakah kita akan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan, berita-berita yang kurang baik? Pas op, dat is heel gemakkelijk om mee te spreken. Karena itu akan sangat mudah kita terbawa untuk mengatakan hal-hal itu. Je hoort zoveel om je heen. Kita mendengar banyak hal dari sekitar kita. En het is heel gemakkelijk om daarin mee te gaan. Dan itu akan lebih mudah untuk bisa ngomongin apa yang kita dengar. Gitu. Kita ikut Het is niet ngomong. bedoeld als een verwijt, het is gewoon een feit. Ya itu bukan dengan sengaja, tapi terjadi begitu saja. Aha. Maar wat er uit onze mond moet komen, Tetapi apa yang mestinya keluar dari mulut kita, zou toch een andere vrucht moeten zijn. toh harusnya itu mengucapkan yang berbeda. Een vrucht van vrede, vrede. Buah dari damai sejahtera atau ketenangan. In Jesaja 57 vers 19, Yesaya 57 ayat yang ke-19. daar zegt God, ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede, voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de Heere, en ik zal hem genezen. Ayat yang ke-19. Vers Iya. 19. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Sorry. God schept in ons een vrucht. Jadi Tuhan menciptakan buah. En wij moeten proclameren vrede. Dan kita harus mendeklarasikan ketenangan, damai. Dat betekent dat we positief mogen zijn. Dengan kata lain, kita perlu positif. Dat we dingen proclameren die goed zijn. Jadi kita mendeklarasikan, mengucapkan hal-hal yang baik. Dit nieuwe jaar wordt een goed jaar. Tahun baru ini adalah tahun yang indah, tahun yang bagus. Het wordt een jaar van vrede. Menjadi tahun yang penuh dengan damai sejahtera. En niet van onheil. Dan bukan dari yang tidak kudus. God heeft goede plannen met ons. Tuhan punya rencangan yang baik untuk kita. En God zal ons genezen. Tuhan akan menyembuhkan kita. We zullen sterk zijn en moedig. Kita akan selalu kuat dan bersemangat. En we zullen vooruit gaan en niet achteruit. Kita akan selalu bertumbuh, maju dan tidak mundur. Jezus zegt, of God zegt in Jesaja 51 vers 16. Tuhan berkata di dalam Yesaya 51 ayat yang ke-16. Ik leg mijn woorden in uw mond. Saya menaruh perkataanku di dalam mulutmu. En bedek u onder de schaduw van mijn hand. Dan menyembunyikan engkau di dalam naungan tanganku. Om de hemel te planten en de aarde te grondvesten. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Om te zeggen tegen Sion, u bent mijn volk. Dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. De scheppende woorden van God in onze mond. Jadi ucapan menciptakan dari Tuhan itu ada di mulut kita. God zegt, ik leg de woorden in uw mond. Tuhan berkata, aku menaruh firmanku di dalam mulutmu. Om de hemel te planten. Untuk menanam surga, menaruh surga. Wij mogen de hemel op aarde brengen.
membentangkan langit. Jadi kita boleh membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Ja, en vrede brengen onder de mensen. Dan membawa damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kita. We mogen sterk gevestigd zijn in God. Kita perlu punya keyakinan yang kuat di dalam Tuhan Yesus. En God zegt tegen Sion, Dan Tuhan berkata kepada Sion, Sion is het volk van God, bahwa Sion adalah umat Allah, de gemeente van Jezus Christus, jemaat dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, het geestelijke Sion. dan Sion rohani U bent mijn volk. adalah engkau adalah umatku. We zijn het volk van God. Maka kita secara rohani itu We zijn adalah umat Gods, Allah. we zijn Gods eigendom. Halleluja. Kita adalah milik-milik Tuhan. Haleluya. En God legt de woorden in onze mond. Dan Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut kita. Dat is zo mooi als je Gods woorden mag gaan spreken. Oh, sangat indah sekali kalau kita boleh mengucapkan firman-firman Tuhan. Woorden van hoop aan hen die geen hoop hebben. Kita mengucapkan harapan, pengharapan kepada orang-orang yang tidak berpengharapan. En de Bijbel spreekt ook van een lofoffer dat wij brengen van onze mond. Juga firman Tuhan berkata tentang pengorbanan dari mulut kita, apa yang kita ucapkan. In Hebreeën 13 vers 15. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Vers 15. Ya, sebab itu marilah kita oleh Dia mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dus wat van onze mond komt, Jadi apa yang kita ucapkan, laat het een lofoffer zijn. biarlah itu adalah korban syukur kepada Allah. De Heer is goed. Tuhan itu baik. De Heer heeft grote dingen gedaan voor ons. Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat buat kita. Hij heeft ons beschermd. Tuhan menjaga kita. Ik geef hem eer. Tuhan memberikan kita lebih dari yang kita perlu. Hij voorziet in alles wat we nodig hebben. Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Dat is zijn belofte aan ons. Itu adalah janji Tuhan buat kita. Daarom prijs ik hem. Karena itu kita memuji Tuhan. De vrucht van mijn lippen. Dan itu adalah korban syukur dari ucapan mulut kita. Dus ik proclameer vrede. Saya mengucapkan, mendeklarasikan damai sejahtera. De Bijbel zegt, als wij vrede brengen, dan moet duisternis wijken. Firman Tuhan berkata, kalau kita membawa damai sejahtera, maka kegelapan itu akan pergi lenyap. Vrede is zo'n krachtig woord. Damai, ketenangan itu adalah perkataan yang sangat berkuasa. En het is een vrucht die van ons voortkomt. Dan itu adalah buah yang keluar dari mulut kita. Waar u ook uw voeten zult zetten, Dimanapun juga kita berada, zal vrede zijn. akan ada damai sejahtera. Als je dat gelooft, ga je het zien. Kalau engkau percaya, maka engkau akan melihat Situaties zullen omkeren. situasi keadaan di sekitar kita akan berubah Ten goede, omdat God met je is. menjadi baik karena Tuhan ada bersama dengan kita. God legt de woorden in je mond. Tuhan menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Hij geeft je autoriteit om te spreken scheppende woorden. Tuhan memberikan otoritas, kuasa untuk kita menciptakan dan menciptakan dunia. Maar hij geeft je ook het verlangen om hem te eren als een lofoffer tot hem. Tapi juga mengungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan saat kita memuji Tuhan. In Spreuken 12 vers 14, het begin, Amsal 12 ayat yang ke-14, ik noem het 14a. 14a.
Door de vrucht van zijn mond wordt iemand met goed verzadigd. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan dan ya. Wat je spreekt heeft invloed op wie je bent. Jadi apa yang kita katakan itu akan mempengaruhi kita. Hoe meer je goede dingen spreekt, Semakin kita mengucapkan hal-hal yang baik, hoe beter je je gaat voelen. kamu akan merasakan mengalami hal-hal yang baik. De kracht van de positieve woorden. Itu adalah kekuatan kuasa dari perkataan positif. En het is nog meer waar voor negatieve woorden. Dan itu lebih kuat lagi dari perkataan negatif. Eén persoon die negatief spreekt, Orang yang selalu ngomong negatif kan de hele groep beïnvloeden. bisa mempengaruhi seluruh grup. En zodat mensen zich ziek gaan voelen terwijl ze niet ziek zijn. Dan orang bisa merasakan aku ini kok kayak sakit, padahal dia itu tidak sakit. Ja, dat is bewezen vanuit de psychologie. Jadi ini dibuktikan oleh bagian psikologi. Wat een kracht er is in onze woorden. Bahwa ada kuasa dari perkataan kita. Dus laten we altijd positief zijn. Maka mari kita ucapkan hal-hal yang positif saja. Mensen bouwen. Dan yang membangun orang. En blijdschap verspreiden. Menebarkan sukacita. Dus vrucht groeit van onze relatie met Jezus. Jadi buah itu dihasilkan bertumbuh dari relasi kita dengan Tuhan. Er is een vrucht die dus komt als een sfeer om ons heen. Jadi buah yang dihasilkan oleh bagaimana suasana manusia batiniah kita. Maar waar het hart van vol is, daar gaat mijn mond van spreken. Kalau hati kita penuh, maka terucaplah ucapan perkataan. Dus hoe meer ik met God verbonden ben, hoe meer woorden Gods tevoorschijn gaat komen. Maka semakin kita ini terikat, terpenuhi dengan Tuhan, mulut kita semakin mengucapkan firman-firman Tuhan. Amen. En, Vrucht is ook iets wat steeds meer groeit. maka buah itu juga adalah sesuatu yang semakin hari semakin bertumbuh, berbuah. Dus soms moeten we geduld hebben. Kita kadang-kadang butuh kesabaran. Dat het meer en meer zichtbaar zal worden. Untuk buah-buah ini semakin terlihat nyata. Het woord van God gaat groeien en ontwikkelen in ons. Maka firman Tuhan itu kiranya semakin berproses di dalam hidup kita dan bertumbuh. En Paulus zegt in Colossense 1 vers 9 en 10. Dan Paulus menuliskan di dalam Kolose. Daarom houden wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken. Colossense 1 vers 9. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Maka kiranya kita dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan dalam pengertian yang benar dan hikmat. En hier komt de vrucht. Maka dari ini akan menghasilkan buah. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Sehingga kita berjalan dalam hikmat dan pengertian yang benar. Hem in alles behaagt. Dan semuanya itu menyukakan. In elk goed werk vrucht draagt. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. En groeit in de kennis van God. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu ayat yang ke-10. Dit is zo mooi gebed van Paulus. Ini adalah doa yang sangat indah dari Paulus. En dat bid ik ook voor u vandaag. Dan saya juga berdoa untuk kalian semua, kita semua hari ini. Dat u gevuld mag worden met de kennis van Gods wil.
Supaya kita semua dipenuhi dengan keinginan kehendak Tuhan. Met wijsheid en geestelijk inzicht. Dengan hikmat dan pengertian. Dat u de Heere waardig gaat wandelen. Sehingga hidup kita itu layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dat altijd mensen mogen zien dat u anders bent. Dan orang-orang di sekitar kita itu akan melihat bahwa kita ini berbeda. Dat is mijn verlangen, dat mensen mogen zien dat God in mij is. Itu adalah kerinduan saya bahwa orang di sekitar saya itu melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup saya. En wat is het mooi als mensen dat gaan vragen, wat is er toch met u? Sehingga orang itu akan tanya, ada apa tuh sama kamu ini? Dat ze gaan zeggen, je bent anders, vertel mij je geheim. Orang akan datang pada saya dan bertanya, kamu itu beda, coba kasih tahu rahasianya. Dan kun je gaan vertellen, dan staan ze open om te horen wat er in je is. Dan engkau bisa katakan kepada mereka, sebab mereka itu terbuka untuk mendengar ada apa. En dan komt de goede vrucht van wie je bent. Maka akan keluar buah yang baik dari siapa kesejatian dirimu. In elk goed werk vrucht dragen. Dari setiap perbuatan baik menghasilkan buah yang baik. Amen. Amin. Laten we vruchten hebben van onze relatie met God. Maka kita berbuah dari relasi kita dengan Tuhan. Laten we ons erop richten om positieve woorden te spreken. Dan kita akan selalu mengucapkan hal-hal yang positif. En ik bid dat de Heilige Geest onze mond reinigt. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus menguduskan mulut kita. Van alle negatieve woorden. Membersihkan dari semua perkataan negatif. Hopeloze uitspraken. Ucapan yang tidak berpengharapan. Onvrede. Yang tidak memberikan damai sejahtera. Onheil. Tidak kudus. En ik spreek de woorden van God en ik leg die op uw leven. En saya berkata firman Tuhan. Dat u vrucht mag dragen. Supaya kita semua menghasilkan buah-buah. Vanuit een innerlijke relatie met de Heilige Geest. Dari hubungan yang indah kita dengan Roh Kudus. Dat die vrucht mag groeien en groeien. Supaya buah-buah kita itu semakin hari semakin bertumbuh. Zodat velen de invloed van God zullen ervaren door uw leven heen. Sehingga banyak orang bisa mengalami ada Tuhan di dalam hidup kita, itu mempengaruhi mereka. Daar zegen ik u mee in de naam van Jezus. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Amen.